Ya kalau di NTB itu juga banyak yang bersabar apa. Ya terus kita saling menyabarkan karena ini kan umat juga, sama-sama umat ya. Tapi harus berhenti cara-cara menjelek-jelekan. Apalagi termasuk Rabiul Awal. Wah kalau sudah Rabiul Awal nih sudahlah. Mulai bid'ah segala macam. Woi sudah. Jadi bisa kita bayangkan kan bagaimana rasa kita ya yang seperti di video itu. Sekedar ditanya, kamu mau ngapain? Kalau ketemu Rasul kita udah tidak bisa bayangkan. Saya ngomong aja merinding ya, kita nggak bisa bayangkan. Lalu karena kita nggak bisa bayangkan itu, terus kita katakanlah menunjukkan kecintaan kita dengan bermaulid misalnya. Lalu terus dihina, dijelek-jelekan, dianggap bid'ah, fasik dan ya Allah kan sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di YouTube itu menjelang maulid itu banyak pertanyaan kepada orang-orang. Apa yang Anda katakan kalau berjumpa dengan Rasulullah? Gitu loh kira-kira. Itu rata-rata pada nangis semua Tuan Guru. Tak tahu mau ngomong apa gitu ya. Saya tadi waktu mau ke sini istri saya bertanya, apa yang mau Anda tanyakan kalau jumpa Tuan Guru? Saya bilang ada dua. Oh iya. Yang pertama, saya tentu mau foto bareng sama beliau. Itu pertama. Karena beliau adalah orang yang sangat saya kagumi dari dulu. Yang kedua, saya ingin nanyakan hal ini Tuan Guru. Menurut saya hal ini penting. Dulu saya pernah menanyakan dengan orang yang menurut saya bisa meneruskan pertanyaan ini ke atasnya lagi, tapi kayaknya gagal karena waktu itu pun saya ragu ini orang bisa menjawab atau tidak. Tapi hari ini saya yakin Tuan Guru pasti bisa menjawabnya. Bismillah. Saya dengar Tuan Guru bicara tentang umat dakwah dengan dakwah ijabah tadi segala macam. Sekarang nih yang lucunya Tuan Guru, kita sama-sama umat yang bersahadat saja itu sering menerkam itu. Masing-masing menunjukkan bahwa saya adalah singanya gitu kan. Padahal ada tulisan dalam bahasa Arab yang sering saya share itu di grup kami. Al-makhluqul wahid alladhi yakhafu minhul asad huwa zawjatuhu. Gitu kan? Fa idza kunta takhafu min zawjatika fa'lam annaka asadun, kan gitu. Jadi gini Tuan Guru. Kalau dengar Tuan Guru bicara itu lemah lembut luar biasa segala macam kan, lembut hati mendengarkan. Cuman pada saat yang bersamaan ada saudara-saudara kita yang kayaknya terlalu lantang berbicara. Terlalu lantang berbicara. Semua salah. Tadi Tuan Guru sudah prolognya luar biasa masalah pakaian. Orang sekarang masalah pakaian saja sudah masuk neraka gitu. Gara-gara pakaian saja. Itu belum ditanya ini sholat atau tidak, pakaian saja dah masuk neraka kan gitu kan. Sementara saya tinggal di kampung Tuan Guru. Ayah saya salah satu korban daripada itu. Habis sholat tak mau salaman. Saya heran juga ini apa yang menyebabkan beliau tak mau salaman. Jadi kira-kira ginilah Tuan Guru. Kita menteri agama itu orang yang punya basic banser. Banser itu setahu kami, Pak Kiainya saja disentil, itu udah berani mati tuh. Ayo, siapa yang berani kan gitu kan. Sekarang nih dakwah sekarang itu, banyak imam-imam madhab kita. Imam-imam yang besar-besar itu disentil sesuka hati saja. Dikatain inilah, dikatain itu, segala macam. Sementara yang di sebelahnya tidak mungkin diam Tuan Guru. Karena ini, wah ini imam kita disentil nih, masa kita diam saja gitu kan. Kalau kita berdakwah dengan cara lembut juga, saya agak kurang yakin dengan cara lembut kita tadi Tuan Guru bisa diterima oleh berbagai macam orang. Mungkin cara lembut Tuan Guru bisa kami terima, karena kami memang pada dasarnya orang lembut-lembut gitu. Tapi ada orang yang sudah memang luar biasa menunjukkan garangnya itu, menyalahkan apa yang kita lakukan, dan kita harus membalas itu dengan macam mana caranya. Sudah dibalas dengan cara lembut. Ustaz Mustafa Umar selalu, saya beberapa kali ikut pengajian, kayaknya tak mempan. Sekelas Ustaz Abdul Somad,
juga kayaknya masih juga tak mempan gitu kan. Malah jadi guyonan gitu. Bahkan kita pernah ditanya, jadi siapa yang mau kita ikut nih? Kan gitu kan. Jadi gini Tuan Guru, kami tahu semua di mana posisi Tuan Guru. Jadi kalau menurut hemat saya, Tuan Guru bisa tidak berbisik kepada Menteri Agama? Tolong panggilkan mereka orang-orang yang berdakwahnya menunjukkan kalau dia adalah singa. Kita kumpulkan singa-singa ini, kita kasih pengertian bahwa ayolah berdakwah dengan rahmat, rahmatan lil alamin. Jangan lagi menunjukkan taring masing-masing. Kalau semua pada menunjukkan taring Tuan Guru, kami yang kambing-kambing ini takut. Taring mana yang mau diikut? Salah ikut masuk neraka. Kan itu saja ancaman sekarang nih Tuan Guru. Jadi Tuan Guru, dengan bahasa Tuan Guru yang lemah lembut tadi, kami mohon dengan sangat, ini mewakili saya dari orang kampung saya lah. Tolonglah sampaikan kepada Pak Menteri kita, tolong dipanggil. Karena dulu seingat saya Tuan Guru ketika masih sekolah, Malaysia itu menetapkan semacam akidahnya Asy'ari. Jadi kalau di luar itu agak yang beliau itu dipanggil. Makanya dulu Arkom atau apa itu pernah di blacklist dan macam-macam lah kan. Kemudian madhabnya madhab Syafi'i. Kalau salah tolong diperbaiki Tuan Guru. Kira-kira di Indonesia Raya yang merdeka tanggal 17 Agustus ini bisa tidak Tuan Guru? Kami yakin itu bisa kalau Tuan Guru bisa membisikkan telinga Menteri Agama untuk memanggil mereka para singa ini yang sering betul. Karena menurut pengakuan Guru, yang pihak ini memanggil sana ngajak diskusi tak mau, sana mengklaim kami tak pernah diajak diskusi. Sekarang kayaknya waktunya negara lagi yang mendudukkan para singa-singa ini Guru. Jadi itulah moderator, dua keinginan saya hari ini. Pertama saya mau foto, yang kedua pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan langsung pada Tuan Guru untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Ustadz Habibi Al-Karim. Untuk yang pertama ya kita akan foto nanti insya Allah ya. Yang kedua, ini adalah masalah yang memang sangat kita rasakan, tapi belum jumpa obatnya, ya, belum jumpa solusinya. Kenapa solusinya itu tidak mudah? Karena memang asbahal amru mustahkaman, ya. Karena sudah terlalu mencengkram urusan ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau al-amru, ya, katakanlah la yazalu fi marhalatihil ula al-awwaliyah, mungkin bisa nakhtali', ya, kita cabut, ya, katakanlah dengan prosedur-prosedur seperti Malaysia. Tapi fatal awan. Wal amru asbaha mustahkaman bimakna, ya, bahwa paham-paham itu juga memiliki pengikut-pengikut yang sangat fanatik dan dalam jumlah yang juga tidak sedikit karena proses yang cukup lama. Kalau kita tarik ke belakang dari sekitar 1980-an, ya, saat katakanlah al-mablag al-ha'il, ya, al-amwal at-ta'ilah, ya, minal bitrul segala macam di Timur Tengah itu masuk ke negara-negara Islam. Ya terjadilah apa yang terjadi. Nah, karena itu maka sabilul hiwar itu satu-satunya yang ada. Ya, harus tetap didialogkan minimal, ya, minimal kalau sudah sampai keadaan seperti ini, minimal pada kesepakatan untuk tidak menjelek-jelekkan, gitu. Untuk tidak, katakanlah misalnya memojokkan imam-imam kita, mazhab kita, ya. Atau misalnya praktik keagamaan yang diwarisi turun-temurun dari generasi ke generasi, minal ulama, dari sekian ulama-ulama Ahlus Sunnah terus sampai ke kita, ya. Itu jangan katakanlah jangan ditabdi', apalagi ditafsik, apalagi ditakfir.
Itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan, membangun komitmen itu. Karena kalau untuk mencabut, ya, itu sudah tidak bisa untuk saat sekarang. Karena al-amru asbaha mustahkaman. Sudah demikian banyak lembaga pendidikan, sudah demikian banyak pengajian, sudah demikian banyak TV, radio, segala macam. Bagaimana caranya? Mau ditutup itu semua? Lah, Syekh. Itu akan menimbulkan masalah yang juga akan berat. Ya. Tidak hanya untuk umat, tapi juga untuk kekompakan sebagai bangsa. Karena itu, kalau memang ada katakanlah yang beda pemahaman dengan al-manhaj alladhi yasiru alaihi as-sawadul a'zam minal muslimin fi Indonesia wa fil alamil islami masalan, maka harus ada komitmen yang dibangun untuk tidak boleh ya, melecehkan, menyinggung, merendahkan ya, para masyayikh, para ulama dan amalan-amalan yang kita warisi dari para ulama. Siapa yang membangun komitmen ini? Nah, jalannya bisa tadi yang pemerintah. Ya. Untuk batas ini sih bisa di situ membangun komitmen. Ya. Nah, suara antum ini nanti akan saya sampaikan. Suara antum ini saya sampaikan. Saya sampaikan kepada sahibul amr. Ya. Walahu ayatasarraf. Ya. Hasba mayaroh. Ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi saya mengajak untuk kita tidak usah ya menyandarkan diri pada hal itu. Artinya berharap boleh, menyampaikan usulan boleh, tapi kita jangan menyerahkan urusan ini ke sana. Tapi kita di bawah juga tetap membangun komunikasi dan mengingatkan ya, bahwa tidak boleh ada dan sudah ya katakanlah sudah cukup banyak yang bersabar kan sebenarnya ini. Ya kalau di NTB itu juga banyak yang bersabar apa ya, terus kita saling menyabarkan karena ini kan umat juga, sama-sama umat ya. Tapi harus berhenti cara-cara menjelek-jelekkan, apalagi termasuk Rabiul Awal. Wah, kalau sudah Rabiul Awal nih sudahlah. Mulai bid'ah segala macam. Woi, sudah. Jadi bisa kita bayangkan kan bagaimana rasa kita ya, yang seperti di video itu. Sekedar ditanya, kamu mau ngapain? Kalau ketemu Rasul, kita udah gak bisa bayangkan. Saya ngomong aja merinding ya, kita gak bisa bayangkan. Lalu, karena kita gak bisa bayangkan itu, terus kita katakanlah menunjukkan kecintaan kita dengan bermaulid misalnya. Lalu terus dihina, dijelek-jelekkan, dianggap bid'ah, fasik, dan ya Allah, kan sakit hati. Nah ini kan terjadi selalu berulang-ulang. Bertahun-tahun kan kayak begitu. Jadi bagaimana apa ya, hal-hal yang merupakan bagian dari keberislaman kita yang kita nikmati betul ya, nikmati betul. Itu lalu kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu yang dihina, dijelek-jelekan dan dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Itu kan menyakitkan. Nah karena itu ya kita juga perlu sampaikan kepada teman-teman itu, pada singa-singa itu. Kalau dia takut sama istrinya, datangkan istrinya gitu. Bawakan dia istrinya biar dia takut. Maksud saya adalah, ya memang kita terus harus tetap berdialog. Tapi di atas itu semua, kita ini adalah saudara. Ya, tetap kita ini adalah saudara. Ya, jaga ukhuwah kita ya. Artinya tetap jangan sampai kemudian kita putus ya. Kita kemudian ada ghil, ada permusuhan, gak usah. Boleh kita marah, boleh kita kesel ya, dan tidak setuju, tapi jangan sampai kemudian kita bermusuhan ya. Ya, kan tidak sedikit ya, bapak-bapak, ahbab sekalian, seiring dengan kullama apa katanya kan, ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Itu kalau kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kan begitu. Jadi ketika beliau ditanya oleh muridnya, Sayyid kenapa kok nggak ngelawan? Waktu beliau lagi mengajar di Masjidil Haram kan, tiba-tiba ya beliau orang-orang yang tidak suka sama beliau itu akhirnya ribut, bikin ribut segala macam, lempar-lempar apa
itu rehal untuk Al-Quran, lempar kemudian bikin keributan lah. Lalu kemudian murid-murid beliau kan marah, lalu ingin merespon gitu. Lalu beliau sadarkan, diingatkan, lalu kemudian beliau menutup majlis dan pergi. Begitu balik ke rumah ditanya sama murid-muridnya, kenapa nggak ngelawan? Kan kita lagi ngaji tentang Rasul. Kok orang-orang itu berbuat seperti itu, kenapa nggak Syekh lawan? Nah, di antara yang beliau sampaikan adalah mereka itu mungkin hanya membaca buku tertentu. Ya, lalu beliau sampaikan, kalau ittas'a ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau dia semakin banyak dia baca, maka tidak mudah dia menyalahkan dan menganggap orang lain itu sesat. Jadi pertemuan-pertemuan keilmuan juga perlu kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.